Saudara-saudara, setelah mengenal konsep dan prinsip dari gamification, mari kita sekarang memulai dengan cara merancangnya. Bagaimana caranya mengadopsi konsep gamification itu dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam proses pendidikan atau proses belajar mengajar. Nah, ada 6 tahap yang biasa dipakai. Semuanya dimulai dengan huruf D. Define, delineate, describe, devise, don't forget, dan deploy. Mari kita masuki satu persatu. Define itu adalah menetapkan dulu tujuannya apa. Ya, karena kita sampaikan bahwa game itu tidak hanya bisa dipakai untuk pendidikan, tapi bisa juga untuk bisnis, bisa dipakai untuk marketing, bisa dipakai untuk manajemen, bisa dipakai untuk aktivitas sosial. Jadi tujuannya dulu, ya, karena kita melakukan sesuatu itu harus ada tujuan yang jelas. Apakah tujuannya supaya membuat pelanggan kita puas? Apakah tujuannya supaya membuat pelanggan kita kembali lagi membeli produk kita? Apakah tujuannya adalah untuk memperkenalkan brand dari produk atau layanan atau perusahaan kita ke orang lain? Atau tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas inovasi? Atau tujuannya membuat karyawan kita semakin aktif? Atau tujuannya adalah dalam konteks belajar mengajar supaya peserta didik kita ketagihan belajar atau peserta didik kita mendapatkan proses pembelajaran yang menyenangkan atau peserta didik kita berhasil mencapai pengetahuan yang sudah kita targetkan. Jadi proses objektif ini sangat penting ya. Tujuan ini sangat penting agar kita bisa menyusun strategi yang sesuai dengannya. Nah, baru yang kedua kita lihat siapa yang mau kita targetkan ini ya. Target behaviornya kayak apa. Kalau dibilang tadi orang senang, bagaimana cara mengukurnya? Kalau dibilang orang lebih interaktif, bagaimana cara mengetahuinya? Kalau kita bilang pasarnya menjadi lebih besar, tahu dari mana? Jadi kita harus ada indikator-indikator untuk mengukurnya. Misalnya kalau kita ingin membuat suasana kelas itu menjadi interaktif, berarti nanti yang kita ukur adalah seberapa besar peserta didik itu serebutan untuk saling berpendapat. Seberapa besar peserta didik itu bergerak untuk menanyakan sesuatu ke temannya yang lain di satu kelas tanpa disuruh gurunya. Nah, seberapa sering mereka untuk menyampaikan gagasannya. Nah, itu cara-cara indikator yang saya bisa tahu apakah tujuan tercapai atau tidak. Ya, kalau dalam dunia bisnis bisa dilihat dengan mudah. Berapa jumlah customer yang beli pada akhirnya, berapa jumlah customer yang komplain, berapa banyak pelanggan yang loyal, ya. Nah, atau berapa besar kenaikan market share dari sebuah produk. Nah, dalam dunia pendidikan kita juga bisa mengukurnya tadi dengan cara melihat perubahan perilaku dari peserta didik atau perubahan perilaku dari kelas pembelajaran yang kita pimpin. Baru yang ketiga kita describe siapakah pemain gamenya, playernya itu siapa. Ya, nah, ini ada macam-macam istilahnya ya. Ini contoh aja, ada yang istilahnya killer, achiever, sociality, dan explorers. Intinya apa? Intinya adalah setelah kita tahu persis apa yang kita tuju, kita baru mempelajari karakteristik dari peserta didik. Kalau tadi misalnya tujuannya supaya mereka interaktif, sementara peserta didik kita tuh orangnya pendiam semua, introvert semua. Berarti strategi kita nanti harus kita sesuaikan supaya mereka terpaksa untuk berbicara atau tergerak, termotivasi, terangsang untuk mengemukakan pendapat. Sebaliknya kalau kelas kita isinya adalah orang yang sudah talkative, yang cerewet, yang seneng ngomong, sementara kita membutuhkan suasana interaksi yang lebih santun, yang lebih tenang, ya, yang lebih menggunakan pola berpikir, maka kita akan menggunakan strategi yang lain. Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Nah, yang paling sulit kalau di dalam kelas itu campur orangnya. Ada yang sifatnya killer. Killer itu apa? Senang kelihatan berbeda dengan yang lain dan suka menyalahkan yang lain, membu yang lainnya itu ya. Tapi ada yang namanya sociality. Sociality itu senang kalau bikin kelompok, bergerombol, belajar bersama, itu sociality misalnya. Tapi ada orang yang senangnya explorer. Explorer itu senangannya apa? Mencari sesuatu sendiri ya, atau bersama teman-temannya mencari rahasia tertentu, misteri tertentu. Sementara achiever adalah orang yang senang mencapai keberhasilan tertentu. Achieve, dia bisa sesuatu.
Nah, semua ini biasanya ada dalam sebuah kelas dan bercampur. Oleh karena itu, di kelas yang ada tipe killers, achievers, socialities, dan explorers itu akan sangat menyenangkan. Karena selayaknya dalam game kan tokoh-tokoh di game macam-macam ya. Nah, disitulah kita akan melihat warna-warni dari pemain. Kalau sudah, barulah kita devise the activity loops. Ya, ingat dalam game itu yang membuat mereka ketagihan karena ada loop. Loopnya apa? Saya belajar sesuatu, mendapatkan feedback, termotivasi, pengen belajar lagi, dapat feedback, motivasi, dan seterusnya. Seperti yang tadi ya, game tadi. Dikasih challenge yang sedikit, saya berhasil, puas, challenge-nya dinaikin, saya berhasil, puas, challenge-nya dinaikin, terus climbing, naik, makin lama progresif menuju yang makin baik. Jadi ada istilahnya engagement loops dan progression loops. Engagement loops adalah bagaimana supaya mereka merasa makin lama makin engage, makin lama makin absorb, ya, makin masuk ke dalam suasana belajar mengajar itu, dan pelan-pelan ketika dinaikkan levelnya oleh pendidiknya mereka tidak terasa. Biasanya kelihatan waktu mereka mengatakan, waduh, udah 2 jam nggak kerasa ya, karena kelasnya menyenangkan. Aduh, 2 jam nggak kerasa ya, saya ternyata sudah bisa begini. Nah, itu namanya mereka berhasil melalui activity loops. Loops ini penting dalam proses pembelajaran. Karena kalau nggak ada loops langsung yang sulit, maka kita akan tertinggal banyak siswa yang belum merasakan keberhasilan. Keberhasilan kecil, lama-lama ditingkatkan makin besar, itu adalah salah satu dari prinsip pembelajaran yang kita kenal. Nah, yang penting don't forget the fun. Ya, walaupun yang kita bahas itu misalnya topik yang serius ya, kayak fisika, kimia, biologi, tapi pendidik harus bisa memasukkan unsur-unsur fun di situ. Ya, ada yang namanya hard fun. Hard fun itu misalnya emosi karena kita melakukan sesuatu yang kelihatan ya. Jadi misalnya bikin puzzle yang kita sambung-sambung kelihatan, bikin tower tinggi-tinggian kelihatan. Itu hard fun ya, fun yang kelihatan gitu ya. Nah, tapi ada yang easy fun. Easy fun itu adalah yang hal-hal yang sederhana tapi lucu gitu istilahnya. Ya, jadi misalnya saya punya 6 huruf A, B, C sama K, L, M. Ayo bikin bikin kata dari ke-6 huruf ini. Nah, itu biasanya gampang tapi fun. Karena tiap orang bisa membuat katanya masing-masing. Tapi ada istilahnya serious fun. Serious fun ini lebih membutuhkan pemikiran-pemikiran. Jadi misalnya kalau Anda buka YouTube tuh ada yang namanya riddle, teka-teki ya. Teka-teki itu sesuatu yang serius fun ya. Bagaimana cara orang menyeberangi dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi hanya ada satu rakit yang bisa diisi 2 orang, padahal yang mau diseberangin 3 orang. Bagaimana caranya bisa diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. That is serious fun. Nah, tapi ada yang juga yang namanya the people fun, ya, people factor. Jadi people fun itu jika justru kesenangan itu terjadi karena mereka melakukan performance ya, dari people-nya ya. Sering kan kita waktu outing itu tiap grup suruh bikin performance dan lain sebagainya. Cuman kali ini terkait dengan topik bahasan. Saya masih ingat bagaimana dulu guru sejarah saya meminta kami membentuk kelompok dan perform suasana yang terjadi ketika proklamasi. Ada yang jadi Soekarno, ada yang jadi Hatta, ada yang jadi pengerek bendera, dan lain sebagainya. It's very fun, dan kita belajar mengenai sejarah. Dan yang terakhir adalah pakailah sebanyak mungkin tools yang tersedia. Anak-anak peserta didik akan merasa lebih senang kalau kita menggunakan alat peraga. Kita menggunakan tools. Kayak dulu kalau belajar biologi ada alat peraga tubuh manusia, dalamnya ada komponen jantung, hati, ginjal yang bisa dicabut-cabut. Itu zaman saya kecil. Sekarang sudah ada animasinya, sekarang sudah ada simulasinya. Anda bisa menggunakan VR, AR, dan lain sebagainya. Keberadaan tools ini sangat penting karena bisa membantu peserta didik untuk memahami topik bahasan secara lebih baik, di samping juga meningkatkan unsur ketertarikan dan unsur fun itu tadi. Terima kasih.